Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran IPS, di mana hari ini kita akan membahas materi baru dibandingkan dengan materi yang sudah kita pelajari kemarin. Sebelum Bapak mulai hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa. Nah, anak-anak, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Marilah kita ingat-ingat dulu tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan pada pertemuan minggu lalu, yaitu perubahan sebagai akibat adanya interaksi antar ruang. Ini Bapak punya pertanyaan. Sekarang kan kita dalam keadaan atau kondisi di mana ada yang namanya pandemi corona. Nah, pada masa ini kalian lebih banyak di rumah kan? Nah, apakah selama masa pandemi ini kalian sering berbincang-bincang dengan orang tua kalian di rumah? Nah, kenapa Bapak pertanyakan hal seperti itu? Karena pada saat ini kita lebih dekat dengan orang-orang yang ada di rumah. Fungsi dasar yang wajib kalian kuasai pada materi ini adalah yang pertama, mengidentifikasi konsep interaksi sosial. Yang kedua, mengidentifikasi syarat interaksi sosial. Yang ketiga, menganalisis faktor penyebab interaksi. Yang keempat, membuat laporan interaksi sosial. Dan yang kelima, menyajikan laporan hasil penelitian. Silahkan kalian saksikan materi-materi ajar yang sudah Bapak rangkum dalam video pembelajaran sebagai berikut. Ya, apabila ada hal-hal yang kalian anggap penting, silahkan bisa kalian catat atau mungkin nanti bisa kalian tanyakan setelah video ini berakhir. Oke, setelah menyaksikan materi tadi, silahkan apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Silahkan, ada di antara kalian yang mau bertanya? Apa? Siapa yang mau bertanya? Atau misalnya kalau kalian punya pengalaman lebih, silahkan kalian bisa ungkapkan di sini boleh. Silahkan. Apa perbedaan kontak dan komunikasi? Oke, tadi Fioni bertanya kalau tidak salah apa perbedaan kontak dan komunikasi. Ya, pertanyaannya bagus. Kontak dan komunikasi itu sedikit berbeda ya. Kita tahu bahwa kontak dan komunikasi itu adalah syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Kontak itu biasanya terjadi di awal interaksi. Nah, apabila interaksi itu sudah terjalin semakin erat, maka dia akan menjadi suatu komunikasi. Contohnya begini, apabila kalian itu baru bertemu dengan orang, tentu saja yang akan kalian lakukan itu hanya bertegur sapa, salaman misalnya, atau hanya bertegur sapa. Tapi jika sudah semakin erat hubungannya, tentu akan dimulai dengan satu obrolan, adanya pertukaran pesan. Kalian nanti buka modul yang sudah Bapak bagikan. Nah, di sana silahkan kerjakan aktivitas 1.4 bersama dengan anggota kelompok yang sudah Bapak bagikan. Modul kan sudah Bapak bagikan kemarin, anggota kelompok juga sudah. Nanti satu orang di antara kalian, dari antara kelompok kalian, itu bertugas mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok yang sudah kalian buat. Oke, sudah jelas? Kalau sudah, silahkan. Ya, bagus. Kalau sudah, silahkan kalian hari ini silahkan bisa keluar sementara dari aplikasi ini. Nanti Bapak akan informasikan apabila kalian sudah bisa masuk. Sekarang, silahkan Bapak minta salah satu kelompok secara sukarela untuk membacakan hasil dari diskusi kelompoknya. Saya dan kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Kegiatan, saya menggunakan model pakaian yang sama dengan ibu saat akan sembahyang. Itu termasuk alat imitasi, di mana dengan menggunakan kebaya yang sama saya meniru gaya berpakaian ibu. Oh iya ya. Artinya dalam keseharian kemarin misalnya Pangkin itu akan sembahyang, jadi Pangkin itu menggunakan model yang sama dengan ibu. Jadi dengan menggunakan model yang sama, artinya kamu meniru
Meniru itu adalah salah satu bagian dari proses interaksi yang kita sebut dengan imitasi. Saya Marsini dari kelompok 2 menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Kegiatan, ibu menyuruh adik membereskan mainan, termasuk dalam sugesti. Karena adik mau membereskan mainannya karena itu mempunyai pengaruh yang besar di rumah. Ibu bisa menunda pemberian uang jajan atau memarahi adik apabila tidak mau membereskan mainannya. Oh ya, benar juga ya. Jadi Pak. kegiatannya itu adalah ibu menyuruh adik membereskan mainan. Jadi kalau adik nggak mau, nanti dipotong uang jajannya ya. Gitu besar pengaruh dari ibu dan ayah. Dalam sesi permainan ini, silahkan kalian bisa masuk melalui link yang sudah tadi Bapak bagikan lewat chat. Kemudian kalian nanti masuk ke sana, silahkan kerjakan soal-soal yang ada di Google Form. Kemudian jawaban kalian itu akan Bapak akumulasikan, akan Bapak jumlahkan bersama dengan anggota kelompok kalian. Kita akan cari kelompok mana yang mempunyai nilai tertinggi. Kelompok terbaik 1 Bapak sebut dengan kelompok super karena dia memang super ya, mampu menjawab pertanyaan dengan sangat baik. Kemudian yang kedua Bapak sebut dengan kelompok sangat baik, dan kelompok dengan nilai tertinggi ketiga Bapak sebut dengan kelompok baik. Nah, untuk kelompok dengan mendapatkan nilai tertinggi ketiga itu jatuh pada kelompok 3 dengan nilai 68. Tepuk tangan dulu ya semua. Bagus ya. Kemudian kelompok dengan nilai tertinggi kedua yaitu adalah jatuh dengan nilai 70, jatuh pada kelompok 4. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu semua. Kemudian yang paling tinggi itu adalah kelompok super dengan total rata-rata nilai adalah 75. Itu jatuh pada kelompok berapa kira-kira ya? Pada kelompok 2 ya, tepuk tangan kelompok 2 ya, artinya nilainya bagus-bagus. Satu orang di antara kalian membantu Bapak menyimpulkan apa materi yang sudah kita lakukan. Kesimpulan yang bisa saya ambil materi dari hari ini adalah interaksi sosial masih dapat terjalin walaupun dalam kondisi COVID-19. Oh, ya. Artinya dalam kondisi COVID-19 ini kita masih dapat loh melakukan yang namanya interaksi sosial. Karena interaksi, yang namanya interaksi, hubungan itu tidak selalu melalui hubungan secara langsung. Namun ada juga kontak tidak langsung. Contohnya melalui telepon, ya seperti yang kita lakukan sekarang ini disebut dengan komunikasi kontak langsung. Nanti setelah pembelajaran ini, silahkan kalian perhatikan ada kegiatan post-test dan penilaian sikap. Kegiatan post-test ini nanti Bapak akan share setelah pembelajaran berakhir. Silahkan kamu jawab soal-soal. Bapak kasih batasan waktu selama 10 menit. Sedangkan untuk penilaian sikap, silahkan kamu juga bisa lihat linknya di chat yang sudah Bapak bagikan tadi. Untuk materi kita berikutnya, silahkan kalian baca mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Nanti juga Bapak akan kirimkan beberapa media ajar untuk membantu kalian belajar ya. Jadi selain kalian buku, kalian juga mempunyai media lain yang bisa kalian gunakan. Nah, kira-kira ini dulu, Bapak harap apa yang Bapak berikan hari ini sudah bisa kamu mengerti. Ya, jadi sebelum Bapak akhiri, kita berdoa terlebih dahulu untuk keselamatan dan kesehatan kita masing-masing. Ya, Bapak akan pimpin langsung. Berdoa dimulai. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Ingat pakai masker dan selalu jaga kesehatan. Selamat pagi anak-anak.